Liverpool tentunya menjadi satu nama yang konsisten memeriahkan kompetisi Liga Primer Inggris. Pada media 2000-an, tim berjuluk The Kop sempat menarik perhatian ketika sukses mendatangkan pemuda nyentrik asal Perancis bernama Djibril Cissé. Meski tim tersebut baru saja mengalami pergeseran pelatih dari Gerard Houllier menuju Rafael Benitez, Djibril Cissé yang datang pada musim panas 2004 tetap berhasil melebur ke dalam strategi pelatih asal Spanyol. Penandatanganan Cissé dilakukan dengan cara yang tidak sembarangan. Pemain bertinggi 183 cm itu memiliki potensi yang sulit diingkari. Sejak memulai debut bersama Auxerre pada tahun 1998, Cissé lantas menjadi andalan 2 tahun setelahnya. Saat itu usianya baru menginjak 19 tahun, namun dia sudah tampil dalam 35 pertandingan dan mencetak 15 gol. Pada musim 2001-2002, performanya kian meningkat tajam. Dia yang tampil dalam 31 pertandingan sukses mencetak 24 gol. Tak pelak, Auxerre dibawanya mentas di Ligue 1 Prancis. 2 musim tampil di divisi utama Prancis, performa pemain dengan potongan rambut unik ini kian menggila. Saat itu, Cissé bermain dalam 98 pertandingan dan mencetak 51 gol. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, total Djibril Cissé sudah berhasil menciptakan sebanyak 90 gol. Performanya ketika itu bahkan tidak hanya dinikmati oleh penonton yang hadir ke stadion, namun juga para penggila game sepak bola yang menganggapnya sebagai pemain dengan bakat luar biasa. Maka jelas sudah mengapa Liverpool sangat tertarik memakai jasa Djibril Cissé. Cissé memang menjadi pemain yang amat mengagumkan. Dia bahkan sudah masuk ke dalam skuad Prancis yang tampil di ajang Piala Dunia 2002 ketika usianya baru menginjak 21 tahun. Saat itu dia tampil di semua pertandingan fase grup. Bersama Liverpool, di bawah asuhan Rafael Benitez, Cissé tampil cukup mengesankan. Dengan permainan ciamik serta karakter ngotot yang diperlihatkan, perjalanan Cissé nampak mulus di kompetisi yang terkenal paling ketat di dunia. Sayangnya, baru 3 bulan membela The Reds, Cissé sudah mendapat cedera horor. Pada laga Liga Inggris melawan Blackburn Rovers tanggal 30 Oktober 2004, ia mengalami patah kaki kiri. Ia menderita patah kaki usai berdual dengan bek Blackburn, Jay McAfee. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, Cissé langsung digantikan oleh Luis Garcia di pertandingan yang baru berjalan 39 menit. Daryl Martin, dokter dari English Institute of Sport, kepada BBC Sport menerangkan bahwa Cissé akan absen panjang dari lapangan karena cedera yang menimpanya. Untuk sembuh bisa 6 atau 8 bulan dan tentu skenario terburuk adalah 18 bulan, tetapi rata-rata 3 atau 4 bulan, jelas Martin. Cissé bahkan mengaku sempat ketakutan bila dirinya sampai harus kehilangan kaki. Mereka langsung memberiku obat untuk menghilangkan rasa sakit dan lalu menarik tulangku kembali ke tempatnya. Jika mereka mesti menunggu sampai aku dibawa ke rumah sakit, aku bisa saja kehilangan kaki karena cederanya sangat serius, ungkap Cissé. Beruntung, tak sampai akhir musim atau tepat pada 13 April 2005, Cissé bangkit dan kembali bermain di laga Liga Champions Eropa melawan Juventus. Hebatnya, meski minim kontribusi akibat cedera, Cissé yang menjadi salah satu algojo penalti di laga final melawan AC Milan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik dan membawa Liverpool meraih gelar juara dengan sangat dramatis. Tak hanya itu, dia juga menjadi aktor utama Liverpool dalam melibas CSKA Moskow di perebutan trofi UEFA Super Cup. Sempat tertinggal 1-0 sampai menit ke-82, Cissé akhirnya mencetak 2 gol dan membawa The Reds menang 3-1 di akhir laga dengan tambahan skor yang dicetak oleh Luis Garcia. Pada musim 2005-2006, Djibril Cissé yang sudah kembali bermain normal telah bersiap untuk menyambut karir yang lebih baik. Selain berfokus pada Liverpool, dia juga berniat tampil di ajang Piala Dunia 2006 bersama timnas Prancis. Apes, dia gagal tampil di ajang tersebut usai mengalami cedera pada laga uji coba melawan Cina. Tak main-main, cedera kali ini kembali membuat kakinya patah. Usai sebelumnya kaki kiri yang menjadi korban, kini giliran kaki kanan Cissé yang ditebas oleh pemain lawan.
Saat itu, tepat pada 7 Juni 2006, pertarungan melawan Cina baru berjalan 10 menit. Akan tetapi pemain lawan yang bernama Zheng Zi datang dan membuat Cisse terjatuh dengan kaki terpelintir di bawahnya. Suara krek terdengar nyaring yang kemudian langsung disambut oleh tangisan sang pemain. Seluruh pemain Perancis termasuk Thierry Henry dan Zinedine Zidane pun dibuat ngilu oleh insiden yang diterima Cisse. Sangat sulit mendengar teriakan Djibril seperti itu. Kami kehilangan rekan setim dan teman yang baik. Tapi dia tangguh, dia akan kembali, ucap Thierry Henry. Benar kata Henry, Cisse adalah pemain tangguh. Meski harus menjalani perawatan panjang dan melewatkan turnamen Piala Dunia 2006, ia segera bangkit. Cisse kembali bermain, yang kali ini bersama Marseille, dan tak lama ia melegenda bersama Panathinaikos. Usai dilepas Liverpool ke Marseille, Cisse masih sanggup tampil sempurna. Dalam 3 musimnya di Stadion Velodrome, ia mencatat 78 pertandingan dan mencetak 37 gol. Sempat dipinjam ke Sunderland, Cisse lantas bergabung dengan Panathinaikos dan menunjukkan performa yang lebih melegenda. Di tengah kisah pilunya yang diterpa cedera patah kaki sebanyak 2 kali, Cisse menjadi andalan di lini serang tim asal Yunani tersebut. Hanya bermain selama 2 musim, Cisse tampil dalam 89 pertandingan dan mencetak 55 gol. Tidak cukup sampai di situ, Cisse juga sukses mempersembahkan trofi Liga Yunani pada musim 2009-2010 dan menjadi top skor dengan torehan 23 gol. Lalu dia juga mendapat penghargaan sebagai pemain asing terbaik Liga Yunani. Menariknya, sejak Djibril Cisse pergi dari tahun 2011, Panathinaikos masih belum lagi menjadi jawara Liga Yunani sampai saat ini. Dari penampilan impresifnya di Yunani itu pula, Cisse sempat mendapat panggilan dari Raymond Domenech untuk mengisi skuad Prancis yang berlaga di ajang Piala Dunia 2010. Cerita itu tentu menjadi sebuah inspirasi yang tak boleh dipungkiri. Cisse bangkit dari trauma cedera 2 kali dan terus menunjukkan eksistensi sebagai salah satu penyerang paling ditakuti. Usai meninggalkan Yunani, Cisse lantas membela sejumlah klub seperti Lazio, QPR, Algarava, Krasnodar, Bastia, Saint-Pierre sampai Verdon Sport. Dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif, Cisse tampil dalam 651 pertandingan sepanjang karir dan mencetak 280 gol dengan berbagai jenis. Cisse yang kemudian sudah terlanjur terjun ke dunia musik sebagai DJ, akhirnya resmi meninggalkan sepak bola pada tahun 2017. Ia mengaku ingin fokus bermusik dengan meninggalkan banyak sekali cerita luar biasa di atas lapangan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.